Halo teman-teman, selamat welcome to Exobeto TV. Kali ini kita berkesempatan hadir berkunjung ke rumah salah satu teman kita yang di Denpasar. Jadi beliau ini bermain di ikan predator. Dan kali ini kita mau membahas tentang cana atau snakehead. Penasaran? Pantengin terus channel Exobeto TV, tonton video sampai habis. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi kalian supaya kalian tahu video-video terupdate dari kita. Enjoy. Oke teman-teman, jadi kita hari ini berkunjung ke salah satu teman kita yang sudah kita bilang tadi. Bisa kenalin dulu bro ke teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ivan Tejarinata, biasanya dipanggil Vince dari Vince Predator Fish Bali. Mantap betul, jadi kita kebetulan kehormatan kita bisa hadir langsung ke rumah Bli Ivan. Jadi beliau ini memainkan beberapa ikan predator teman-teman. Salah satunya tadi mungkin ada di intro, itu tadi akan kita bahas juga. Jadi pertama kita sekarang mau bahas tentang cana. Ya, Jadi ikan cana ini atau snakehead ya, Ya, Bli. snakehead. Snakehead ini merupakan jenis ikan yang sekarang udah mulai sangat digandrungi sama beberapa pecinta ikan-ikan predator, jenis hewan lah teman-teman. Jadi kita mau bahas itu bareng sama Bli Ivan, teman-teman. Jadi kebetulan di sini banyak banget jenisnya, mulai dari yang biasa, dwarf, lalu ada yang medium sampai yang besar juga yang ada. besar juga ada. Dari Indonesia sampai luar negeri juga Luar ada. negeri juga ada, keren banget teman-teman. Mulai dari aman aja, Thailand, Ada Thailand, ada India, Myanmar, Indonesia. Indonesia. Lalu ada Korea juga ada. Korea juga ada? Iya, benar. Iya. Opa-opa? Bukan, beda tuh. Ada. Dari sana aku kurang Iya, lebih. iya. Nah, tapi ada satu teman-teman. Nanti di akhir video kita mau liput. Ini yang dari India. Ini yang orang sejuta umat dan orang paling banyak pingin. Tapi biasanya terkendala di budget. Iya. Iya betul kan. Betul. Ini nanti kita liput. Oke, pertama kita mau liput ikan yang ada di sini dulu. Di rak ini teman-teman. Pertama ada ikan dari mana nih, Bli? Nah, ini ikan dari India. Namanya Cana auranti maculata. Auranti maculata. Oke. Ya, jenisnya sih ya Cana ini yang paling juga disenengin sama orang-orang, dikagumin dan ingin dipelihara karena Oke. ikan ini layaknya warnanya itu tuh bagus banget loh. Ada kuning, ada biru, dan juga galaknya juga bagus. Oke. Apa namanya tuh siripnya tuh lebar banget, gondrong banget, dan dia galak dia biasanya. Iya, itu. Itu galak tuh. Ya, flaring. Wow. Ini namanya kalau buka mulut kita apa? Flare. Nge-flaring ya. Flaring, Ya, oke. dia itu dia mangap-mangap. Kalau di Cupang ngedok. Ya, ngedok ya. Ngedok. Bisa juga dibilang ngedok. Oke. Kadang-kadang orang juga bisa bilang. Mantap. Dan ini masuknya ke apa? Short, medium atau large? Sebenarnya kalau di internet kita cari di Google dibilangnya sih sampai 50 sentian. Oke. Tapi kita kebetulan ini kan datang dari India langsung. Dari importernya sendiri bilang di India itu ada yang sampai 75 cm. Wow. Jadi dia mirip sama cana yang bakal kita bahas di terakhir. Oke. Bisa besar banget di India. Jadi mungkin dia karena di alamnya lokasinya juga besar, tempatnya besar, itu juga bakal berpengaruh untuk tubuhnya dia. Mungkin di Indonesia cuma di tank yang mungkin 3 meter paling besar ya, paling 50 cm itu udah paling besar. Oke. Jadi alam dan tempat itu Tentu akan menentukan size ya juga pertumbuhan mereka, perkembangan. Nah, kalau misalkan cana-cana nih, ini yang kita bahas yang dari India. Ya. Kalau yang dari Indonesia, tuh biasanya kebanyakan cana yang dipelihara tuh dari daerah mana aja sebenarnya? Kalau dari Indonesia sendiri ya, kita tuh sebenarnya banyak, ada beragam lah jenis cana. Seperti yang paling biasa orang tahu dan di mana-mana ada di perairan Indonesia itu banyak banget ada, itu striata tentunya. Striata. Yang Iya, gabus. itu. Benar. Itu gabus, ikan gabus yang biasa dikonsumsi itu namanya striata. Oke. Nah, itu banyak di mana-mana, di sungai-sungai itu banyak ada. Nah, selain itu ada namanya limbata. Itu ada di daerah Indonesia juga banyak banget. Biasanya di sawah-sawah seperti itu, dan itu ikannya kecil aja. Oh, dia nggak bisa, itu yang masuk short body ya? Oke. Itu bagus banget, juga punya karakter, dan setiap daerah memiliki karakteristik dari ikan itu berbeda-beda. Oke. Limbata itu sendiri. Nah, lanjut, kalau yang paling terkenal itu ada maru Nah. Maru Diodes.
asal Kalimantan. Oh, itu Biasanya Kalimantan. Ya, Borneo juga ada. Sumatera juga ada kalau nggak salah. Nah, Jambi itu ada Maru Jambi, Maru Kalimantan itu kayak di Elo Sentarum, Borneo, kan di Kepulauan Borneo itu banyak banget lokalitinya. Nah, di Sampit juga. Nah, seperti itu. Itu sih yang paling banyak terkenal. Lalu ada di sana tuh juga masuk ada Toman. Nah, itu yang terbesar, biasanya Giant Snakehead. Giant Snakehead biasanya itu paling diminati sama orang-orang pemain Cana yang awal-awal. Ya, juga. Biasanya itu. Ya, benar-benar. Ya, karena satu harganya masih terjangkau. Dua dari orangnya itu interest banget dari caranya dia makan karena dia galak banget. Betul. Ya, keren pas makannya dia plak seperti itu. Jadi keren. Lalu warnanya juga menarik sebenarnya untuk kalau udah besar. Cuma kurangnya ikan toman itu kadang banyak yang udah besar di Munara gimana dilepas di sungai itu yang agak kurang bagus. Itu akhirnya merusak ekosistem dari lokality. Ya, gitu. Apalagi kalau toman itu breednya gampang ya dia di alam. Ya, bisa banget dia gampang banget. Kalau udah besar dia karena suhu kita di Indonesia kan kurang lebih sama ya. Jadi punya iklim yang sama jadi membuat dia tuh mudah untuk berkembang biak. Lalu sumber makanannya di mana-mana apa aja lepas disikat sama dia. Betul. Dia seperti hiunya di air tawar. Betul predator parah sih itu. Parah. Giginya besar, giginya tajam-tajam banget. Itu teman saya ada punya besar 70 cm. Tangan masuk disikat langsung. Di sini jarit 12. Itu emang berbahaya. Berarti benar kata orang yang bilang jangan percaya mulut toman. Benar banget. Ada kasus juga beli jadi ikan temen itu ditaruh pertama tomannya nggak terlalu besar, saya sedang lah. Ibaratnya makan itu juga nggak mungkin gitu kan. Ditinggal ke kampung, balik udah kebelah dua ya. Iya, benar banget. Makanya jangan percaya mulut toman. Benar banget. Kemarin saya sempat juga teman di Anyar punya itu julid itu yang besar tuh, sikat yang besar. Kalau masuk logika sih nggak mungkin, tapi dia serang tuh dibolongin sama dia. Jadi dia intinya mati nih, dia tuh mengganggu daerah teritorialnya langsung disikat pokoknya. Dia tuh kayak raja gitu loh. Mau kalah menang pokoknya dihajar sama dia. Itu dia toman itu. Toman. Udah. Ya kalau teman-teman mau keep toman coba belajar disilahkan. Cuman kita kan sudah jelaskan bahwa toman mending jangan digabung sama beberapa ikan juga bahaya. Mereka pokoknya penghancur lah ibaratnya teritori banget ya. Tapi gitu. Maaf ya. Mungkin kita bisa gabung sama ikan yang lain, tapi harus dari kecil. Betul. Itu satu. Makannya kita harus teratur. Betul. Kalau dia telat, ya dia bisa kanibal. Ya, paling nggak pertama ganggu ekor, cari lama-lama ya digigit juga. benar. Karena dia ikan predator. Ikan predator teman-teman. Lalu kalau misalkan jenis cana yang ada di sini, ini kebetulan yang kita lihat kalau nggak salah nggak ada toman di sini. Nggak ada toman. Nah kalau di sini kita bisa percaya nggak mulutnya? Kalau toman kita bisa dipercaya. Kalau di sini gimana? Ya aman bagi tangan aman, nggak sampai gigit tangan. Berarti kalau untuk ikan lain juga sama ya? Juga sama mereka. Oke. Jadi itu tadi untuk cana-cana yang ada di Indonesia pembahasan. Nanti kita juga ini nih sampai ke sana masih ada teman-teman. Jadi kita bahas ini dulu. Ini keren banget sih ikannya. Ini tadi dari India saudaranya yang mau kita bahas terakhir. Ya betul. Oke. Terus di sini ada apa lagi nih, Bi? Ini sama si Auranti juga. Auranti Makulata. Lalu di sini ada Stewarti sih. Stewarti Kardialong. Asal India juga. Ya ini yang dibilang kawinnya dari ikan yang tadi itu. Yang ini tadi Auranti Makulata. Makulata yang ini? Stewarti Kardialong. Stewarti Kardialong. Ya. Oke. Jadi khususnya dia warnanya biru. Lalu di sini ada Auroflammea Salwin asal Thailand. Marunya Thailand ini. Jadi kalau Indonesia punya maru Maruliodes namanya. Jadi bentuknya lebih besar. Ini Marulius. Jadi panjang dia. Giant snakehead dia. Bisa sampai ditemukan itu terpanjang kalau nggak salah 1,80 meter. Jadi dia bukan besar, tapi dia panjang. Ya. Dan bunganya kalau di Maruliodes asal Indonesia biasanya bunganya dia seperti nutup gitu. Kalau ini titik-titik dia seperti Asiatica. Jadi dia ada bintang-bintang ada gitu, tiara dia. Iya. Ya, gitu guys. Itu udah cakep sih kelihatan. Ini jenis ikannya cakep-cakep teman-teman. Jadi saya juga mau kilaf urusan si Jordan di belakang juga mau kilaf. Nanti teman-teman lihat sendiri deh pokoknya.
Jadi, nah di sini juga ada yang kecil-kecil ini apa, Bi? Kalau itu baby dari Asiatica sih. Asiatica Asiatica. itu cana asal China. Dari Cina. Dari Cina. Oke. Ya, dia ciri khususnya dia ada bintik-bintiknya. Nanti itu yang besar juga ada di Ada, sana. ah. Ini babynya dia Asiatica WS Pure namanya. Jadi white spot. Jadi ada titik-titiknya yang banyak. Oke. Jadi Asiatica ada juga red spot. Jadi ada red spot, ada red strip. Jadi titik-titiknya atau stripnya dia ada yang warna merah. Oke. Tapi kebanyakan di Indonesia di breedingnya itu tuh disilam. Akhirnya ada RSWS, Asiatica RSWS. Tapi Ini red kalau strip, white spot. tapi kalau misalkan untuk hybrid lah ibaratnya atau jatuhnya Ya, ya kawin ya, crossbreed lah. Ya, crossbreed. Itu gimana kalau di ikan? Akan kamu ngacur genetik atau apa? Tidak menghancurkan genetik sih, tapi kalau itu karena sama-sama Asiatica, menurut pengalaman saya baca-baca di internet, karenanya perbedaan Asiatica itu ada yang red sama yang white itu karena beda sungai, beda lembah gitu loh. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Jadi oke. dia akhirnya didatangkan, kalau dari asalnya itu kan memang bagus, warnanya merah ya merah, putih ya putih, atau totalnya banyak. Di Indonesia di breeding warnanya menurun tentunya, jadi ya agak orange, Oke. ada yang agak Oke. coklat, jadinya stripnya itu titik-titiknya terlalu banyak. Karena kan ya red sama white keluar F1-nya itu kan F2-nya itu kan bagus lah masih warnanya. Iya. Ntar kecil-kecil ini lagi anaknya lagi dikawin-kawin kan hasilnya menurun. Betul, betul. Jadi ya lain juga dari indukannya, mungkin mineral dari alam juga yang menyebabkan warnanya dan sebagainya bagus. Ya di Indonesia di breeding makannya cuma sama itu aja dan tempatnya juga seadanya, akhirnya kualitas ikannya bakal menurun. Oke, berarti mempengaruhi juga ya hal Mempengaruhi seperti juga. itu. Cuman ya nggak bisa dari Auranti sama Toman nggak bisa gitu. Ya beda dia. Benar. Itu teman-teman, jadi pembahasan untuk kita rak satu ini. Nah, di rak ini ada ikan yang sekarang digandrungin lah ya. Ya, asal Digandrungin. Indonesia. Asal Indonesia. Dia suka, biasanya orang-orang suka sama kuning ya. Kuning ya. Betul. Nah, kita geser sekarang. Oke, Jo. Kita geser, kita mau ke rak yang ini. Oke, teman-teman, lanjut lagi. Jadi ini kita ada di part yang kedua, rak kedua, teman-teman. Di sini ada ikan yang tadi sudah dijelaskan sama Bi Ivan. Ya. Jadi ini ada jenis maru yang dari Kalimantan. Dari Kalimantan. Jadi coba Bi Ivan jelaskan. Oke, kalau maru yang di sini lokalitinya dari Yellow Sentarum. Yellow Dari Sentarum. Danau Sentarum. Dari Danau Sentarum. Varian yellow. Oh, maksudnya varian warnanya jenisnya Ya, yellow. ya, Oke. Maru Yellow Sentarum itu dia. Hmm. Jadi ini ukurannya sekitar 30 sentian Hmm. dan dia udah lumayan bagus sih, ada warna bunga-bunganya kayak gitu. Iya. Kayak gitu sih. Biasanya kalau di yellow tuh Yellow Sentarum ini biasanya orang-orang nyari ke warna ya, ke yellow, nyari bunga juga. Jadi bunga juga. Tapi yang pertama-tama orang-orang suka sih dari warna pertama. Oke. Akhirnya mengulik mengetahui bahwa bunga dari ikan ini yaitu putih-putih yang ada di barnya itu adalah nilai yang lebih berharga dibandingkan warna. Karena warna bisa berubah nantinya. Berbeda tempat dia perlu adaptasi sehingga warnanya bisa kembali secara normal kembali. Namun untuk di bunga itu dia permanen. Kalau bunganya ini sudah bagus, mau dipindah kemana, walaupun warnanya turun, bunganya tetap ada. Oke. Jadi untuk jenis ini yang kalau di saya pun nih, ini kan baru nih, saya tahu-tahu kayak gini nih. Biasanya tertarik emang pertama di warna. Warna kuningnya, wah gila banget sih aku bilang. Kalau di reptil Salva Sumbawa, wah itu cakepnya kayak gitu teman-teman. Tapi ternyata saya pun juga baru tahu, teman-teman mungkin juga baru tahu yang mau keep atau yang sudah keep, ternyata yang lebih berharga itu adalah motif bunganya. Bunganya. Yang warna putih itu di setiap barnya. Nanti kita tampilin nih dari dekat teman-teman. Lalu untuk bunga itu sendiri biasanya kalau yang kita lihat kan kadang ada yang belum keluar bunga. Ya, betul. Biasanya untuk keluar bunga gitu apa namanya? Apa ada faktornya? apa faktor yang bisa keluar bunganya? Oke, kalau maru itu sendiri ya relatif ya kan, dia tuh kayak misteri. Jadi ini dah seni ya dari melihara maru. Oke. Dia jadi satu maru dengan maru yang lain berbeda. Dia memiliki bakat ke bunga atau bisa juga bakat ke warna. Untuk kecilnya. Tapi kalau untuk besar kalian beli langsung wah ini kok kurang bunganya. Mungkin bisa juga berpengaruh dari satu dia emang nggak bakat bunga, dua makannya terlalu cepat dia dikasih makan jadi ikannya besar pada belum waktunya.
Oke. Iya, jadi dia oke. besar badannya aja, tapi umurnya masih kecil. Jadi bunga nggak bisa keluar. Seperti itu. Oke, oke. Jadi itu yang berpengaruh. Lalu juga ada setting tank, apa kandungan protein yang ada di makanannya, Oke. seperti itu. Karena yang saya tahu, bunga itu muncul karena protein berlebih yang ditimbulkan, yang didapatkan dari ikan itu sendiri. Oke. Ditimbulkan ke sana kayak gitu. I see. Berarti apa namanya? Kita bahas tentang setup tank sekarang. Ya. Biasanya teman-teman akan menanyakan itu. Nanti untuk pakan kita tanya-tanya lagi. Oke. Untuk setup tank itu biasanya, nah ini kita lihat di sini ada kayak kayu per daun. Nah, ini daun-daunan. Nah, daun-daun itu biasanya gimana? Apakah sama kayak perawatan cupang, dia butuh ketapang atau gimana? Oke, kalau ketapang itu sendiri ya, kan dia punya zat yang dimana untuk menjadi antibodi dari ikan cana ini sendiri. Selain cana, cupang juga bisa kayak gitu. Jadi penetral pH dari pH airnya itu sendiri. Karena maru sendiri dia butuh pH itu kurang lebih 7 ya. Dia benar-benar agak inilah, Iya. harus normal lah, Iya. 7 lah gitu. Sehingga dia bisa seperti di alamnya. Oke. Nah, makanya kita perlu pakai ketapang. Ketapang. Oke, untuk yang kedua lalu ada tanknya. Tanknya itu harus belakangnya backgroundnya putih. Bukan harus sih, itu selera. Namun kebanyakan teori mengatakan bahwa warnanya belakangnya putih itu untuk naikin warnanya. Oke. Tapi kalau alasannya menurut saya berdasarkan logika saya, kalau warnanya belakangnya putih, otomatis warna ikannya yang biasanya seperti di reptil, di mana dia berada di lingkungan apa, dia bakal mempengaruhi Betul. warnanya Betul, dia. betul. Kalau belakangnya dia cerah, ikannya bakal cerah. Seperti itu. Dilogikakan Logika, aja ya. Lalu Iya sih. dengan menggunakan lampu, pantulan dari sinar dari lampu ke background yang putih menyebabkan ikannya lebih tampil lebih cerah seperti itu. Tuh, gitu guys. Substratnya warnanya merah, kan banyak yang substrat merah tapi nggak memberikan alasannya. Dari ikan maru ini dasarnya kan warna kuning. Jadi kalau kita kasih warna merah, matanya lebih merah, nanti pantulannya lebih soft dia ke badan marunya, jadi dia warnanya lebih ngejreng nanti dibandingkan kita kasih hitam. Ya. Kalau hitam dia mengikuti warna hitam, dia lebih gosong. Ya kenapa ya badannya warnanya gosong dan sebagainya. Oke. Ternyata nih dari tadi saya pun juga nggak ternyata backgroundnya putih itu ada fungsinya. Ada fungsinya. Tak kira cuma untuk hiasan akuarium aja teman-teman. Jadi setiap ikan jenisnya, tujuannya itu memiliki fungsi tersendiri tersendiri. untuk si hewan itu. Iya. Iya. Terutama maru, kalau mau warnanya gelap, belakangnya gelap ada tipe yang dimana harus gelap-gelap semua. Ada teori mengatakan bahwa gelap-gelap semua, matanya bakal merah karena dia dari gelap itu menimbulkan merangsang dia untuk matanya menjadi merah dan cerah kayak gitu. Kalau bunga juga keluar pada saat warnanya dia lagi redup, lagi turun banget pada saat dia gosong, dipus makan cacing atau sesuatu yang berprotein tinggi, membuat dia memicu dia untuk tumbuh bunga seperti itu. Nah, setelah timbul bunga, lalu kita mau buat warnanya menjadi kuning. Nah, pada saat kuning itu kita pindah ke pigmen seperti ini, yang lebih cerah, dikasih ketapang, memicu dia pigmen warna kuningnya itu untuk naik, sehingga nanti pada saat maru ini yang memiliki bunga yang sudah permanen, ditambah dengan warna kuning yang menarik, menjadikan ikan ini enak untuk dipandang. Jadi gitu teman-teman. Jadi beberapa faktor yang teman-teman harus ketahui dulu sebelum mau keep ikan maru khususnya. Ini kan sekarang ini banyak nih yang gandrung mungkin. Betul. Jadi, tapi kebanyakan gini Bli, bukan hanya di reptil aja, bukan hanya di mammals atau di apa jenis burung-burung ataupun ikan. Beberapa orang mungkin cuma ngelihat keren, tapi dia nggak tahu basicnya. Itu yang paling fatal. Seperti di video-video saya sebelumnya, teman-teman sebelum mau keep hewan apapun itu sharing dulu. Jangan takut bertanya. Lalu kedua, cari kalau bisa ke orang yang jam terbangnya sudah lumayan. Teman-teman udah paham gitu, yang ditanya gitu. Kayak misalnya Cana bisa tanya Blivan. Jadi itu sharing-sharing langsung. Sama gini, biasanya sih pengalaman ya, karena kita juga ada beberapa yang kita jual. Nah, banyak teman-teman yang sini Beli, ada nggak yang jual maru baby nggak? Katanya pemula nih saya pengen jual pelihara maru. Menurut saya itu hal yang fatal, itu yang salah menurut saya. Karena maru ini menurut saya yang paling kompleks bagi diri saya sendiri. Sombong amat. Ya, mungkin teman-teman gampang karena lebih biasa seperti maru, oke. Tapi untuk yang orang yang baru belajar,
untuk mencapai dia ekspektasinya dia menjadi warna kuning itu sangat susah, panjang banget jam terbangnya baru bisa sampai kuning. Oke. Ya, jadi untuk memelihara maru yang dari ukuran 7 cm, 5 cm yang masih 50.000 dan tidak kelihatan dari masih ombyokan gitu. Itu punya fase-fase di mana dia bermetamorfosis. Jadi ada dari abu berubah jadi kuning dan sebagainya. Dan itu tidak gampang sebagai pemula. Oke, untuk memeliharanya aja, memberi makannya saja itu mudah. Namun perlu pembekalan ilmu untuk menjadikan dia ikan seperti ini. Karena ekspektasi seorang itu kan tentu mencari yang bagus. Pasti. Ya, Pasti. itu salahnya untuk pandangan seseorang menanggap maru itu menjadi ikan bagi pemula, itu salahnya. Itu kesalahan paling fatal. Ya, benar. Benar banget. Jadi teman-teman itu tadi tanya dulu, jangan takut bertanya teman-teman kalau mau sharing sebelumnya. Pasti kalau misalkan sorry ya bukan saya gimana, ini kebanyakan. Kalau misalkan memang si seller itu hanya sekedar menjual, dia tidak akan paham dengan kualitas. Itu juga bisa dipertanyakan barangnya seperti apa kualitas. Tapi kalau seller itu menjelaskannya sangat-sangat jelas, itu juga pasti kalian juga pasti akan berpikir bahwa ikan-ikan atau hewan apapun yang ada di seller itu sangat-sangat berkualitas, sangat-sangat dijaga gitu. Dan kedepannya kalian juga pasti akan dibimbing. Ada alasan harus dibalik itu. Betul. Bukan cuma bilang ini gampang, ini pelihara ini aja. Padahal benar. ada di baliknya itu ada banyak sesuatu yang Betul. perlu kalian tahu seperti substrat atau background belakangnya dia hal-hal simpel itu yang mungkin mungkin nggak mereka ada nggak tahu. makna. Ya, mungkin nggak ada makna. Mereka nggak tahu. Biasanya mungkin dikira, nah kayak saya nih tadi datang, ketahui Cana tidak pakai filter kayak gitu kan. Kayaknya simpel, akuarium kotak biasa, kasih substrat mungkin pasir malang, batu-batu udah. Ternyata tidak. Ternyata harus ada background yang seperti ini, terus substratnya juga harusnya berwarna ini, harus ada tanaman ini, itu ada daun di dalamnya. Itu yang mungkin itu yang paling kecil ya, paling kecil itu basic tapi itu yang dilupakan. Iya, betul. Itu yang dilupakan. Biasanya teman-teman mungkin yang ditanya pertama makannya apa, terus akuarium saya seberapa, harga ikannya berapa, deal beli ya udah. Ya, itu. Tapi padahal nggak nggak ada yang tahu. Makanya cuma jangkrik, padahal jangkriknya itu harus dikasih makan sayuran, 30 pelet dan sebagainya. Hal-hal yang mungkin orang kasih makannya jangkrik aja. Orang ngasih makannya 2 hari sekali, padahal mungkin ada yang ngasih makan seminggu sekali, seminggu 2 kali. Dan itu ada alasannya. Ada alasannya kenapa itu teman-teman. Jadi nanti kita sambil jalan kita pasti akan kulik-kulik lagi. Oke, jadi ini ada maru. Yang di sini ini lagi di karantina atau? Iya, karantina ini baru kemarin banget datang. Baru kemarin Ya, dan karena perjalanannya agak lama, kemarin 3 harian, jadi ya ikannya masih stres. Ini ikan namanya Green Marulius. Green Marulius. Jadi ikan ini yang salah satu yang lagi booming sekarang. Karena lumayan juga, ukuran 30 cm ini sekitar harga 2 jutaan. Dan itu masih langka ikan. Maksudnya barangnya nggak semua orang punya. Ya mungkin yang lewatin malu mungkin baru ngambil Green Marulius gitu. Ini dia akan hijau sebenarnya green atau tetap seperti ini maru? Kebanyakan dia sih warnanya kuning, tapi kuningnya lebih ke hijau. Itu sih yang perhatikan saya. Jadi kalau ini kuningnya kan agak ke orange. Betul. Dia ke hijau. Namanya Marulius, bukan Marulioides. Kalau Marulioides seperti ini, Marulius dia sama seperti yang di Shaolin ini. Giant snakehead dia, bisa besar, panjang. Besar. Ya, jadi katanya ini bukan ikan lokality Indonesia. Katanya dibilang dari invasif dari luar. Itu banyak perdebatan. Tapi sebenarnya, soalnya di karantina di ikan masuk itu sempat saya baca nonton di YouTube bahwa ikan ini salah satu ikan yang nggak boleh dimasukin ke Indonesia karena dia bakal menjadi ikan invasif. Padahal ini sudah ada di Indonesia dari dulu karena perairannya juga masuk di Indonesia. Dan karakteristik dari ikan Marulius, Green Marulius Indonesia sama Green Marulius luar itu berbeda. Jadi menurut saya ini ikan asli Indonesia. Nah itu yang mungkin harus diperbaiki salah kaprahnya teman-teman terkait ikan ini. Karena orang cuma menyimpulkan bahwa Marulius padahal gambarnya itu Marulioides. Ya jadi lokalitinya luar, tapi fotonya ikan maru aja. Padahal maru itu banyak. Padahal Indonesia juga punya maru. Betul banget. Nah ini yang perlu diketahui teman-teman. Jadi maru itu yang kalian tahu karena mungkin beberapa orang-orang baru ketika seller jebret gitu. Ada cuman yellow sentarum yellow sentarum. Itu aja yang ditauin maru. Ternyata maru itu kalau kita kulik banyak banget. Di Indonesia ada, di luar pun ada. Kayak gini, ini Green Marulius. Wow. Ya mungkin ini kalau di reptil ya kurang lebih kayak kalau gecko
emerin jenis mauve-nya teman-teman. Jadi ada kuning kehijau-hijauan itu. Iya, benar. Cakep. Terus yang di bawah nih apa Ini ini? helm Sentaro biasa. Ini yang tarung biasa. Ini Cuma bedanya dia short body. oh, kecil. Kecil, kan kepalanya sama, tapi bodinya setengah ini. Iya, tapi warnanya akan seperti ini nggak? Akan seperti ini. Nah, ini juga berpengaruh nih. Lihat nih, skatnya Hmm. satu sama lain fokus pandang kan. Iya. Nah, ini mempengaruhi warnanya dia. Oke. Jadi dia kayak oh ini temennya barengin kayak cupang, satu masuk terus di duelin Iya. ini yang cowok-cowok kan dia mentalnya bisa berpengaruh. Iya. Dia kalau ini punya karakteristik dia oh ini rumah saya, daerah teritorial saya naik Oke. semua. Kalau ini masih Masih barang-barang gini Nah, pasti turun kualitasnya. pasti. Jadi perlu harus di single tank, perlu di Ya. treatment lagi dan sebagainya. Tapi ini mental udah oke. Udah Lepas mulai cut ya siap. berantem gitu. Iya, tadi ini kita naruh mic di sini. Udah gitu. Iya gitu. Oke, ya jadi itu teman-teman, kayak gini tadi yang dijelaskan sama Bli Ivan. Tuh lihat. Jadi beberapa hal yang mungkin kalian belum tahu ketika melihara cana kayak gini, ada disekat, ada prosesnya. Ada proses. Jadi nggak cuma beli ikan, aku beli 3, ya beli cemplung aja tanpa tahu basic, lah pasti udah kelar gitu. Ini cakep nih. Jadi ada artinya nih sekat nih. Backgroundnya juga putih, Iya. terus substratnya warna merah. Ya, gitu. Ya ini ikannya udah tua, makanya bunganya muncul gitu. Tapi dia di badannya kecil atau ya, Iya. semi short body dia. Ini dan ini agak susah nyari ya karena kan 1001 mungkin 101. Jadi seller datengin 100 ekor, terus logo ini agak aneh baru diangkat ya benar semi short body. Gitu. Kan ya keunikan lah, memiliki kelainan seperti Iya. Di jackpot lah ibaratnya. Ya, kelasnya cuma ada 3, kemarin udah datengin 10 ekor, kita udah jual-jualin, kita kira 3 aja sisanya. Mantep, di sini lengkap teman-teman. Mulai dari short sampai yang medium, large, wow ada semua teman-teman. Jadi ini jenis yang maru teman-teman. Kita mau ke sebelah. Ini gila-gila lagi. Ini ada yang saya keracunan sama satu ikan nih, nggak tahu Jordan mau ngambil apa enggak. Ikan luar. Ikan luar. Ya, oke kita bisa lanjut ke sebelah. Yap teman-teman, jadi lanjut lagi ini part ketiga di rank ketiga koleksi dari Bro Ivan. Jadi di sini ada apa lagi nih, Beli? Jadi ya sebenarnya ikan-ikan di sini sih ikan-ikan yang bisa tak bilang koleksi, tapi juga sisa dari yang diambil-ambil teman-teman kita jual kan. Jadi ada yang nggak laku-laku ya, itulah kita rawat dengan baik sehingga jadi ikan koleksi. Ikan koleksi. Iya. Malah kadang jauh lebih bagus. Iya gitu Yang kan. nggak diambil, iya Betul, benar. betul. Nah, dari sini nih ada apa aja nih? Mulai dari yang Sini. yang menurut saya bagus yang cocok ya dibahas ya ini satu. Ini namanya Red Ultra. Red Ultra. Red Ultra. Jadi biasanya itu namanya Red Ultra sih yang wajar. Mhm. Nah itu asal Myanmar. Dari Myanmar. Ya, jadi keunikan dari ikan ini sendiri warnanya biru. Oke. Ya lalu perairannya dia air dingin. Air dingin. Air dingin, Myanmar air dingin dan dia masuk ke dua oceana. Dia besarnya sampai 30 sih bisa, tapi paling ukuran 25, 28 tuh udah dewasa banget. Oke. Ya, tergantung makan dan tanknya juga berpengaruh. Oke. Siap, Ya, siap. ini agak susah nih nyarinya red ultra ini, red stripnya nih. Kadang soalnya red stripnya tuh rednya nggak keluar, ini lumayan udah mau keluar juga. Iya, iya. Stripnya udah akan keluar. Maksudnya dari bar itu ya? Barnya itu. Oh, iya, dia nggak punya bar sih, tapi strip di badannya ada lane gitu. Oke. Ya, ada corak-corak merah gitu. Oh, gitu. Cakep cuy. Baru kelihatan cuy. Ya, itu udah dia. Oke. Ini yang paling sulit dicari. Red Ultra. Ya, persentasenya sih lebih susah ini nyari daripada yang blue. Blue tuh semua punya dan nyaris itu kayak ikan kedua dari maru yang biasanya orang beli itu blue ultra. Iya. Karena ukuran lumayan juga terjangkau harganya. Kalau ini kalau di baby mungkin bisa 5 kali lipat harganya. Kalau babynya mungkin 5 cm itu 50.000, yang blue ultra ini sampai 250-an. Tapi worth it, man. Tapi ini worth it, ini cakep banget loh. Kalau mungkin teman-teman di reptil, kalau misalnya nanti kita kasih lihat kalau di reptil di gecko lah ya, kita paling mudah itu jenisnya ball stripe. Jadi dia modelnya di tengah ada base warna, di samping-samping base warna, lalu di tengah itu ada warna sendiri. Ya. Persis kayak ini teman-teman. Emang cirinya udah pasti red strip gitu Ya, aja. red strip. Oke. Red strip atau red ultra ya lebih ke kalau lebih besar nanti dia dibilang red ultra. Oke. Kalau dia cuman keluar timbulnya dikit ya bisa line-nya jadi ya karena ada line gitu aja. Iya. Strip jadi. Iya. Strip. Oke. Lalu ada apa lagi nih, Be? Ini ada gini tomannya dari Korea.
Nah, Toman opa-opa. Toman Korea. Orang bilang di sini, ini Toman ya? Bukan, ini namanya Argus, Cana Argus guys. Jadi Cana Argus ini bisa besar banget, bisa sampai 1 meter. Iya. Sama kayak Toman juga, pemangsanya segala-galanya dah. Oke. Sama dia. Kalau nggak salah juga bisa didapetin tuh di perairan Amerika juga ada. Ukuran Amerika juga ada. Ya, mungkin dia invasif atau gimana ya? Karena sempat beberapa saya tonton mancing itu dapat Toman. Ini ya. Yang ini jenis Ya. ini. Dia nanti gedenya warnanya gimana? Kayak kalau Argus monitor di reptil? Iya, jadi ya pertama emang bagus banget karakternya tuh keras, dia hitam sama putihnya tuh beda. Mungkin ukuran 50 sampai 70 itu udah agak hitamnya lebih mendominasi gitu. Oke. Ya, total-totalnya itu lebih mengecil dia. Mungkin karena badannya juga besar kayak gitu sih. I see. Dan dia ini ikannya seperti jadi corak ini orang-orang bilang seperti piton itu kayak Oke. gitu ya, kayak belang itu tuh wah ini kayak ikan ular gitu. Iya. Ya, bukan kepala aja snakehead tapi Badannya juga. Ya, keren dia. Oke. Ternyata berarti ini jangan percaya mulut ya. Ini agak susah juga nyarinya. Jadi kalau pada saat musimnya importirnya datang harganya turun. Kalau lagi sepi banget, harganya malah up. Iya. Maksudnya susah nyarinya ya. Susah nyarinya dia. Susah nyarinya. Susah nyarinya. Oke. Ini nggak mau digedein taruh tank besar. Ya. Lebih enak ngeliatnya kecil soalnya warnanya bagus gitu. Iya. Gede juga lumayan. Orang kesini ada perbandingan. Oh ini loh dari sini bedanya sama ini. Iya. Ya ini red juga saya taruh satu. Ya orang ini red Bucra, ini Bucra. Biar tahu jenisnya beda-beda perbedaannya. Oke. Nah, ini teman-teman. Jadi saya udah bilang tadi saya ada tertarik sama satu ikan. Aduh, ini jenisnya apa nih, Bri? Yang di sini? Ini sebenarnya ini masuk ke orca. Orca, ya, Oke. bukan pulcra. Tapi dulu saya beli pulcra ukuran 2 cm yang di seller dibilangnya pulcra. Tapi kalau menurut saya ini orca. Apa bedanya pulcra sama orca? Jadi gini, Gimana? dari Myanmar ada namanya blue pulcra sama orna tipinis. Ah, Jadi orna tipinis itu mirip sama blue pulcra. ah, Base-nya badannya sama. ah. Tapi kalau orna dia total-totalnya banyak. Total di badannya banyak. Oke, ah. Sampai di badan ini full total. Birunya lebih rendah. Biru lebih rendah. Ya, kalau di pulcra, blue pulcra badannya lebih polos. Cuma ada total 1 sampai 3. Kalau orna itu total di pinnya tuh di dorsalnya itu sampai full ke belakang. Nah, disilangkan jadi orca, orna dan pulcra, orca. Oke, Ya, bisa di sana saja. orca itu ternyata. Ya, jadi bisa aja mungkin genetiknya dari mana Iya. ada turun kelainan genetik bisa jadi. Tapi menurut saya ini lebih ke dominan ke orca. Oke, Ya, ya karena- kelihatan dari itu ya. Ya, silangan. di sininya itu lebih banyak orca dan warnanya lebih emang nggak terlalu biru banget. Iya, gitu. iya. Emang ada birunya, base-nya biru, tapi ini lebih ke redup gitu loh. Redup. Ya nggak terang gitu loh birunya. Oh ini kan terang warnanya. Terang banget, terang Pulcranya. banget. Nah ini agak gini tapi mentalnya yang Mentalnya Oh, itu yang buat saya tertarik, teman-teman. kipasnya badannya Luar biasa. ekornya itu loh kipas dia. Ah. Ini keunikan di sini apa nih? Kalau Beli bisa jelasin ke teman-teman. Jadi kalau saya lihat kalau saya berkaca sama di luar ya di Jawa beberapa kontes saya lihat juga pulcra kategori pulcra dimasukin Cana orca ya karena mungkin dominannya ke genetiknya ke pulcra jadi agak kelihatan ke pulcra. Ya. Tapi dia di dorsalnya itu di dotnya itu tuh ada sampai pakai 4. Nah, titik-titiknya tuh 4. Oke. Yang lain cuma 0 1 ya. Ah. Biasanya itu juga berpengaruh dari penilaian. Jadi keunikan nilai plus dari ikan sendiri. Nah, kebetulan ikan ini ada dotnya 4 dibandingkan dari saudara-saudaranya yang lain Oke. sudah datangin 50 ekor. Cuma 1 ekor yang dotnya 4. Biasanya berapa? 2 1. Paling banyak 2. Iya, 1. Iya, ini 4 teman-teman di dorsalnya ya? Ya, dorsalnya 4. 4 ya. Jadi itu udah lalu di ya istimewanya sih di sana sama di mentalnya. Ya. Ya gitu. Cuma lumayan gondrong juga. Ekornya juga dan dia bisa makan pelet sih, makanya bagus juga ikan ini. Gampang lah. Cakep. Soalnya teman-temannya juga saudara-saudaranya diambil katanya wah nih saya mau persiapan kontes nih dibalikin katanya mau ada kontes Iya, ultra iya. gitu. Kayaknya mau diambil buat gitu sih. Oke. Gampang bahan progresal lah karena dia sudah
terbiasa makan pelet tinggal dipus yang untuk bisa main dengan warna birunya. Oke. Peletnya khusus apa yang memang ada di pasaran? Ada di pasaran. Ada di pasaran. Ya, Ya. di pasaran. Aman lah. Oke, cakep-cakep ini kecil tidak, keren-keren teman-teman. Ya gitu. Nah, terus yang ini di bawah? Ini sih baby blue ultra ukuran 10 sentian. Itu juga single tangan blue ultra. Kalau di sini sih yang lumayan nih, ini ada red and raw. Andrau. Ya, biasanya Andrau sama kayak blue, biasanya blue Andrau. Jadi karena ini kita ambil dari India langsung, barang ikan-ikan import dari India langsung, kita datangin pakai surat karantina dan sebagainya. Oke. Nah, kita bisa masukin ke red Andrau. Red Andrau. Ya, jadi dia motifnya ada rednya. Nah, itu dia. Biasanya birunya cuma lihat sirip atasnya sama ekornya. Ini di badannya ada corak merahnya. Sama kayak ini dia, timbul ya. Iya. Ya gitu, itu bedanya dari ikan ini. Ini lumayan iya, juga bener. rare item lah ibaratnya kayak gitu. Susah ya. Susah nyarinya. Keren-keren di sini yang rare item, geng. Ya sekarang ya saya Mantap, betul. sisain lah satu. Biasanya kan datang misalkan yang blue kita datangin dari India, yang blue Andrau-nya 10 ekor. Kita cuma bisa dapat ini paling 2. Itu dia persentasenya itu loh. Modelnya dia apa kayak jackpot ya, di antara semua itu yang muncul red cuma itu. Bukan. Mintanya Oh, tuh minta. kita Oke. pesannya cuma bisa dapat 2 gitu kadang-kadang. Dikit lah persentasenya adanya stoknya itu dikit untuk yang di red. Ya, Berarti ini dari India. dari India. Dari India langsung. Wildcats tangkapan alam. Oke. Ya, kebanyakan Siap. dari India tangkapan alam. Siap. Kalau ini ada gini, Stewarti. Tewarti. Kalau yang ini? Ini sama kayak yang itu nggak tuh warna? Stewarti. Bukan, ini Asiatica. Oh, Asiatica. Ya, tapi ini RSOS. RSO. Yang Oh, gabungan RSOS. tadi. Oke, Ya, siap. gabungan tadi. Jadi saya taruh ada di sini dan dia bisa kasih bandingan apa sih bedanya RSOS sama WS. Iya. Seperti itu. Oke. Yang di bawah? Ini RSOS juga, Sama. ini Stewarti, ini Blue Ultra juga nih. Iya. Kayak gitu. Yang ini red ini blue Ya, Andrau. Blue Andrau. Cakep loh. Itu dia metaliknya gitu. Iya. Tapi ini red. Emang kalau orang lihatnya sih sekilas emang enakan yang biru. Iya. Cuma untuk rare itemnya ya kan beda. Rednya lebih keren. Iya. Bener sih. Kalau yang blue kayak jatuhnya kalau bukan apa ya, yang tak lihat kayak ikan gabus yang Ya. biasa. Kalau yang red tuh tak lihat ada banded Ya. kayak apa semburat merah, cakep itu. Ya kayak di red ultranya dia Iya. ada corak-coraknya gitu. Iya. Karena Andrau sendiri itu emang familinya masuk ke celana gabus biasa yang dari kita tuh limbata itu dia Limbata. emang mirip gitu, tapi ini cuma bisa ukuran 15 cm loh besar. Kalau misalnya 15 cm. Ya. Berarti masuk short atau Iya, Short body sangat ya? paling kecil. Enggak, dia dwarf. Kerdil. Oke. Ya, celana kerdil. Jadi pakai cocok untuk di aquascape. Oh, berarti cana kecil-kecil pun juga ada ya, Iya. kerdil gitu ya. Kerdil. Oh, ternyata cana nggak semuanya besar, teman-teman. Kayak gitu. Nih, ada satu nih saya tertarik juga. Ini jenis apa nih, Bib? Ya, itu Asiatica tadi. Asiatica. Asiatica Oke. tadi. Tapi ini yang white pure. White pure. Ya, Oke. WS pure-nya tadi. WS pure. Ya, ini kan udah lama banget beliau saya pelihara. Dari tank ini Hmm. dibuat, Hmm. disetting, udah paling pertama dari semuanya. Hmm. Ikan paling pertama saya masukin di sini dan tidak pernah diganti. Gak pernah ganti. Nggak pernah angkat, nggak pernah apa-apain. Airnya cuma nggak pernah. Dan satu-satunya tank saya nggak pernah lumutan ini. Makanya nggak ngerti juga kenapa. Nggak pernah dikuras, nggak pernah diapain. Atau mungkin ada mikroorganisme? Iya, atau bakterinya sih. bakterinya? Dan airnya tidak terkontaminasi sama alga. Oh iya. Ya, jadi Iya. kalau ini mungkin celup sini apa namanya tuh jaring, celup sini bekas Akhirnya, air. iya, Akhirnya dia terkontaminasi. semua terkontaminasi. Ini nggak pernah diambil, dia bersih sendiri. Harus. Ya, padahal lampu terus-terusan hidup. Ini lampu hidup 2 jam langsung keluar. Aneh. Iya. Ya, itu salah satu koleksi yang paling saya suka. Mm-mm. Ini juga nih yang tadi saya bilang orna. Orna. Nah, itu dia dotnya banyak. Ya, orna. Nah, ini beli yang paling penting nih. Pemilihan air.